Keanekaragaman hayati adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahui melalui suatu observasi atau pengamatan. Keanekaragaman ini bisa meliputi jumlah atau frekuensi dari ekosistem, spesies, hingga gen di suatu tempat. Singkatnya, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang terjadi karena perbedaan bentuk, ukuran, warna, tekstur, hingga sifat-sifatnya. Keanekaragaman hayati juga sering disebut dengan biodiversitas. Keanekaragaman hayati yang ada di ekosistem darat memiliki jumlah biodiversitas yang lebih tinggi daripada di ekosistem kutub. Adanya keragaman hayati yang lebih tinggi ini disebabkan oleh iklim dan cuaca yang berbeda. Secara umum, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, tingkat individu atau spesies, dan tingkat ekosistem. Jadi, apa sih perbedaan dari ketiga tingkatan tersebut? 1. Keanekaragaman hayati tingkat genetik. Keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Jadi, perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Salah satu contohnya adalah pada bunga mawar. Meskipun sama-sama bunga mawar dan mempunyai nama spesies Rosa hybrid, tetapi warna mahkota pada bunga mawar bisa berbeda. Hal ini karena susunan gen penyusun bunga mawar yang satu dengan bunga mawar yang lain itu berbeda. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat individu atau spesies. Berbeda dengan keanekaragaman tingkat genetik, keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Yang terakhir, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Di atas keanekaragaman tingkat genetik dan individu, ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Ini artinya, setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organisme. Persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora atau tanaman Indonesia dapat dibagi menjadi 3, yaitu flora Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, flora kawasan barat bercorak asiatis. Flora di kawasan barat memiliki corak yang sama dengan flora Asia atau dinamakan asiatis. Jenis flora ini bisa ditemukan di Kepulauan Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Flora di wilayah ini biasanya berada di hutan hujan tropis yang didominasi oleh pohon yang tinggi dan besar. Pohon-pohon ini membentuk tajuk yang terdiri dari banyak lapisan dan biasanya memiliki tinggi 45 meter dan akan meninggi setiap tahunnya. Selain pohon-pohonan, terdapat juga berbagai jenis macam bunga yang tumbuh di hutan hujan tropis di kawasan barat Indonesia, seperti bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai dan bunga anggrek. Yang kedua, flora kawasan peralihan. Wilayah peralihan berada di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Apabila dilihat dari letak pulaunya, flora di kawasan peralihan memiliki karakteristik tanaman yang dapat bertahan hidup di iklim kering dan dengan suhu yang relatif cenderung panas. Ketiga, flora kawasan timur yang bercorak australis. Flora kawasan timur tersebar di Pulau Papua dan pulau kecil sekitarnya. Umumnya, flora di wilayah ini tersebar di hutan hujan tropis yang memiliki karakteristik yang sama dengan yang ada di Australia. Tumbuhan yang ditemukan di wilayah ini diantaranya yaitu pohon sagu, pohon mangrove, dan pohon nipah. Persebaran fauna di Indonesia.
Persebaran fauna atau hewan Indonesia tidak terlepas dari sejarah pembentukan kepulauan Indonesia. Bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan memiliki kekerabatan dengan hewan Asia karena pernah menjadi satu daratan. Wilayah Papua memiliki kekerabatan dengan hewan Australia, sedangkan Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku tidak termasuk dalam benua Asia maupun Australia, melainkan percampuran dari keduanya. Ada 3 pembagian menurut para ilmuwan terkait pembagian fauna, yaitu Wallach, Weber, dan Lydekker. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pembagian fauna menurut Wallach. Wallach mengelompokkan persebaran fauna di Indonesia menjadi 3, yaitu yang pertama, fauna asiatis atau tipe Asia. Di wilayah ini terdapat banyak hewan menyusui, di antaranya tapir dari Sumatera dan Kalimantan, banteng dari Jawa dan Kalimantan, geragibon dari Sumatera dan Kalimantan, mawas atau orang hutan dari Sumatera Utara dan Kalimantan, beruang dari Sumatera dan Kalimantan, badak dari Sumatera dan Jawa yang bercula 2, gajah dari Sumatera, siamang dari Sumatera, kijang dari Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok, harimau loreng dari Jawa dan Sumatera, harimau kumbang dan tutul dari Jawa, Bali, dan Madura, kancil dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, terenggiling dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali, serta jalak Bali dari Bali. Berikut adalah hewan-hewan tipe Australis, yaitu burung yang terdiri atas cendrawasih, kasuari, nuri, dan raja udang. Adapun contoh dari hewan peralihan, yaitu yang termasuk dalam reptilia, salah satunya adalah komodo. Adapun contoh dari fauna menurut garis Weber, yaitu hewan melata dan juga kupu-kupu Asia. Kemudian yang terakhir adalah fauna menurut Lydekker, di mana contohnya yaitu hewan-hewan yang berukuran kecil. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi materi dari kami mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia.